Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bahwa ada salah satu bank besar di Arab Saudi namanya Ar-Rajhi. Ada yang pernah tahu Pak Ibu? Yang sudah tahu berarti sempat dari uang kemarin ya. Orang-orang yang awalnya tinggal di sekitar Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu juga mengalami renovasi perluasan Bapak Ibu. Sehingga karena memakan waktu, orang-orang yang bermukim di sekitar Masjidil Haram ada kebanyakan daripada mereka yang kena gusur rumahnya. Dan Raja telah menggantinya dengan ganti untung lebih mewah daripada rumah yang digusur, yaitu ke perkampungan sebelah kanan. Raja main rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah kanan kita ini perkampungan Awali juga. Kenapa banyak orang mengenalnya? Karena rumah yang dihadiahkan oleh kerajaan untuk Imam Masjidil Haram, yang mana beliau pernah datang ke Indonesia dan menjadi imam di Masjid Istiqlal. Rumahnya juga di perkampungan Awali. Kenapa di Mekah kalau orang umrah mengambil mikot antara tiga, Jirona, Hudaybiyah ataupun Tan'im, adalah mengambil keutamaannya bahwa tiga tempat itu Jirona pernah ditempati Rasulullah bermikot, Hudaybiyah juga Rasulullah pernah bermikot, sedangkan Tan'im adalah tempat di mana Siti Aisyah bermikot menjatuhkan dia atas perintah Rasulullah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kuliah di sini? Nah, sekarang mudah Bapak Ibu bisa mengikuti seleksinya. Enggak ada kantin Muslim iya, karena panasnya di sini 50 derajat Bapak Ibu. Tongkrongan mana yang akan seru dengan sengatan matahari 50 derajat kan? Jadi memang mereka itu makannya di dalam dia, bukan outdoor. Masalah Allah memberikan di hari itu juga atau hari selanjutnya itu hak Allah. Tapi kalau kita memaksa, pokoknya nggak mau tahu ya, kirim hari ini, bisa jadi kecewa kan? Sebagaimana yang diceritakan seorang perempuan naik ke atas, ya Allah, Kau Maha tahu penderitaanku selama ini. Berapa musim dingin telah kujalani dengan sendiri. Begitu lelahnya aku mencari dan aku yakin Engkau hadirkan hari ini. Datangkan ya Allah, datangkan ya Allah. Datang beneran bergelang dia. Dikiranya orang ya akan menjadi jodoh, ternyata orang jualan. Kalau berwudu, apa yang dilakukan? Rukun yang dimaksud rukun ini adalah keberadaannya, bahwa orang berhaji pada tanggal 9 Zulhijjah di waktu tergelincirnya matahari atau waktu zuhur sampai terbenam matahari harus berada di Arafah. Keberadaan di Arafah dibebaskan, entah orang berdoa berzikir atau hanya berdiam saja. Andai saja ada orang hanya berdiam saja di dalam Arafah ketika berwukuf, itu sah. Sebagaimana sahnya orang bertawaf tidak membaca doa, hanya memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan menjaga wudhu dan larangan-larangan lainnya. Sekali itu tidak berdoa. Tapi ketika Allah berikan kesempatan yang spesial di situ untuk meminta pertolongan, meminta ampunan dengan keistimewaan harinya dan tempatnya, maka tidak mungkin kita membiarkan kesempatan itu, menyanyiakan kesempatan itu, melainkan berzikir, menggunakan nama Allah serta berdoa meminta ampun kepada Allah. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang datang di hari Arafah itu semuanya berzikir, berdoa, bahkan kebanyakan daripada mereka menangis dengan sejadi-jadinya. Ini Musdalifah bagian daripada wajibnya haji. Kalau ada orang haji setelah dari Arafah sebagai rukun, maka malamnya, malam 10 Zulhijjah atau malam Idul Adha, mereka berbondong-bondong datang ke Musdalifah. Tapi ini bagian wajibnya. Masih ingat tentang wajib? Kalau berhalangan bisa ditinggalkan dan bisa sah dengan membayar denda. Artinya tidak menutup kemungkinan jika ada orang haji tidak datang ke Musdalifah karena halangan. Sebelah kanan ini ada masjid Bapak Ibu, namanya Masjid Al-Mash'aril Haram di Musdalifah.
idza afattum min arafatin fadhkurullah indal masy'aril haram. Kata Allah, jika kamu telah bertolak dari Arafah maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan itulah masjidnya tadi, dan ini adalah Musdalifah di mana nanti Bapak Ibu akan datang sebagai wajibnya haji. Dari bagian wajibnya haji untuk bermabit. Apa makna bermabit? Yaitu bermalam. Tentang keberadaannya malam 10 Zulhijjah itu. Afdalnya sampai subuh. Tapi bisa juga sebelum subuh, tergantung kita datangnya jam berapa di sini. Nanti akan dihitung berapa jam kita telah bermabit. Dan itu semua tidak akan membingungkan Bapak Ibu karena sudah ada pemandu dan ustadznya yang akan menjelaskan itu semua. Intinya, kalaupun baik Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan, ini ada bangunan yang bentuknya seperti jamur ya kalau saya katakan. Inilah tenda Mina yang sifatnya permanen. Makanya di Arafah tadi Bapak Ibu tidak melihat yang namanya tenda karena tidak permanen dibangunnya, setelah selesai haji dibongkar. Tapi kalau Mina seperti kita saksikan bersama, ini dibangunnya permanen, tidak dibongkar-bongkar, dan anti bakar dari bahan pembangunannya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran terbesar dulu tahun 90 sekian di Mina ini, yang waktu itu tendanya masih terbuat dari kain. Dan di sebelah kanan Bapak Ibu nanti akan melihat dua terowongan yang disebut dengan terowongan Mina atau terowongan Muaisin yang pernah terjadi tragedi Mina dulu. Silakan perhatikan ke sebelah kanan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu eskalatornya tinggal naik. Adapun tempat lempar jumrahnya di sebelah kiri kita, Ula, Usto, Angkota. Jadi 3 Bapak Ibu. Dulu masih berbentuk tiang, sekarang sudah seperti tembok. Jadi sudah tidak ada kasus orang kena lemparan sebelah. Kalau dulu memang masih berbentuk tiang, makanya zaman dulu saya dengar ceritanya itu. Orang harus saja ada yang luka di bagian jidatnya. Itu sering terjadi itu. Apa Jabal Nur? Jabal Nur merupakan satu-satunya gunung yang lebih dikenal guanya daripada gunungnya. Nama gunungnya Jabal Nur, nama guanya Gua Hira. Kenapa orang lebih mengenal guanya? Karena di Gua Hira lah Rasulullah menerima wahyu pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka nanti di parkiran bagi yang mau umroh turun, kami arahkan tempat wudhu, tempat pergantian ihram. Setelah itu sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua sholat sunat ihram. Bagi yang tidak umroh boleh di bis, boleh juga turun kalau mau melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Insyaallah Bapak. Niatkan dalam hatinya, sengaja aku berniat umroh untuk almarhum ataupun almarhumah nama yang sudah disebut, dan aku berihram dengannya, aku membadalkan untuknya lillah. Allah Bapak Ibu dengan menyimak suara saya sudah